Sekali lagi, mari kita siapkan hati kita. Ini 3 orang ini lagi pada berantem, ya. Kita selesaikan dulu permasalahan mereka, ya. Masalah keluarga mereka ini antara si Ivan sama si Joshua. Udah selesai masalah keluarganya? Udah? Oke, alright, good. Alright, saudaraku, mari kita siapkan hati kita. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Engkau memanggil kami Tuhan untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. You call us Lord to be your worshipper, that we worship you in spirit and truth. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk hari yang baru, pagi yang baru, kesempatan yang baru. Thank you Lord for new day, for new morning, for new opportunity. We just want to give thanks to you. Dari tempat Anda masing-masing, saudaraku, ucapkan syukur dan terima kasih. From your seat, just give thanks to the Lord. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau berikanku hidup dan pengharapan. Ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sama-sama kita bangkit berdiri, lantai 1, lantai 2, katakan Yesus Kau, Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau berikan hidup dan pengharapan. Ku ikut
hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan, selama ku hidup, selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Gereja Tuhan, sama-sama katakan, kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami ada pagi hari ini, kami ada sampai saat ini, semua karena kasih-Mu. We are here, Lord Jesus, because of your love, because of your grace. Biar pengurapan Tuhan turun atas gereja Tuhan, turun atas setiap kami yang ambil bagian di dalam pelayanan pada pagi hari ini. Let your fresh anointing, Lord, come upon your people, come upon your church. For everyone that take part of this service this Sunday, you use us and you empower us. Mampukan kami, Tuhan. Pagi ini yang paling penting, biar setiap kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Let this morning, Lord, the most important thing, that each one of us, Lord, have a personal encounter with you, our Lord, our Savior. Biar pagi ini itu yang menjadi doa Anda, itu yang menjadi kerinduan Anda untuk bisa ketemu dengan Tuhan secara pribadi. Let this is your desire, let this is your prayer request, that you have a personal encounter with Jesus. Anda boleh duduk dalam hadirat Tuhan. You may be seated in the presence of the Lord, and you ask, you pray that you will meet with God face to face. Anda duduk, Anda berdoa, biar Anda ketemu Tuhan secara pribadi. Terus menyembahmu Tuhan. We want to continue to worship you, for you are worthy to be worshipped, worthy to be praised. Kau layak dipuji, kau layak disembah Tuhan.
bersorak haleluya Tuhan demi nama-Mu Tuhan. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, we want to sing hallelujah for your name, Jesus. Bapakku
Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, kekuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, kekuatanmu. Oh, we sing hallelujah. Terima kasih Tuhan atas kesempatan Tuhan kami bisa di sini Tuhan. Thank you Lord for the chance that we can be here today Lord. Thank you for the life that you gave us. Thank you for the health that you gave us God. Terima kasih atas kehidupan, terima kasih atas kesehatan yang kau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih atas semua berkat Tuhan, every blessing that you gave us and every sacrifice that you did for us Lord. Dan setiap pengorbananmu di kayu salib Tuhan, setiap pengorbananmu bagi kami Tuhan, setiap hari Tuhan. Thank you Jesus. Kami siap Tuhan untuk memuji-Mu lebih lagi Lord. Lord, we are ready to worship you even more and to praise you even more Jesus. Di dalam nama Yesus, in the name of Jesus, semua yang percaya katakan amin. Mari kita greet our neighbors. Let us greet our neighbors from the left to the right. Kita katakan hallelujah, glad to be here. And the youth can come. So, silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Selagi youth set up, mari kita baca ayat firman Tuhan pagi ini di Yohanes 12 ayat 12 sampai 13. Let us read the word of God first. For John 12, for 12 to 13. Okay, let's read it in Indonesia. 1, 2, 3. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan, Raja Israel. Amin. In English, 1, 2, 3. The next day, the large crowd that come to the feast heard that Jesus was coming to Jerusalem. So they took branches of palm trees and they went out to meet him. They began to shout, Hosanna, blessed is the one who comes in the name of the Lord. Blessed is the King of Israel. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Selamat pagi PPC. Happy Palm Sunday. Yes. All of you. Hosanna to our King Jesus Christ. Hallelujah. To Amen. Him. Let's praise Him and let's sing to the King that has come to our lives, that is coming to all of us to fill us of joy in this morning. Amen. And sing with us, with the youth worship team, with this song. Make a way for, make a way for, make a way for the King. The King is coming.
Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang dahsyat, tim youth kita. Amen. Mari kita balik berdiri. Siapa yang masih siap untuk memuji Tuhan? Amen. Sorakan haleluya. One more time, haleluya. Gak kedengaran. One more time, haleluya. Amen. Thank you Jesus. Amin Tuhan, hatiku percaya. Today is Palm Sunday dan ini adalah di mana Tuhan Yesus datang ke Yerusalem dengan menunggangi donkey, keledai, dan itu adalah it's like the beginning of his crucifixion, the beginning of his journey to crucifixion. Itu adalah di mana perjalanan Yesus pertama kalinya dan di mana akhirnya dia akan disalibkan. So let us read it.
from John 12, verse 12 to 13. Dari Yohanes 12 ayat 12 sampai 13. 1, 2, 3. Keesokan harinya, ketika orang banyak datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsongnya sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. In English, 1, 2, 3. The next day, a large crowd that had come to the feast heard that Jesus was coming to Jerusalem. So they took branches of palm trees and they went out to meet him. They began to shout, Hosanna, blessed is the one who comes in the name of the Lord. Blessed is the King of Israel. Amin. Terima kasih Tuhan. Yes, Lord, we know that this is the beginning of your journey, Lord, to crucifixion. Kami tahu Tuhan ini adalah perjalananmu Tuhan menuju salib Tuhan. Dan kami berterima kasih Lord. Lord, we thank you. There's no words that can be enough for your sacrifice for us, Lord. Gak ada Tuhan kata-kata yang akan bisa Tuhan sanggup untuk menyamai pengorbananmu di kayu salib Tuhan. Kami hanya bisa bersyukur Tuhan. We can only give thanks and worship you Lord. Kami hanya bisa bersyukur dan memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari menjadikan ini sebagai doa kita pagi hari. Let us sing this song as our prayer this morning. And He is Emmanuel, the God is with us.
sembah Dia. Haleluya. Seated on the throne, crown you now with many crowns. You reign victorious. Son of God. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Berapa di tempat ini percaya bahwa Yesus kita sudah mati dan bangkit dari kematian? Who's in here believe that Jesus had died and rose again from death? Setiap ada yang percaya, mari angkat kedua tangan kita. Everyone who believes, let's lift up both your hands. Worthy is the Lamb sitting on the throne. Seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. Hallelujah. High and lifted up. Jesus, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Terima kasih Tuhan Thank you, untuk Jesus, Engkau mau mati buat kami. for you, Lord, for your sacrifice for us. That you would want to die for us. Mari sekali lagi pagi ini kita datang dengan hati yang terbuka sama Tuhan. Nggak usah ditutup-tutupin sama Tuhan. Just be open with the Lord. So this morning, let us come with an open heart. You don't have to close your heart to God. Just open it. You don't have to hide anything from God. Dalam nama Yesus. Terus Roh Kudus lidiki hati kami. Holy Spirit, continue to look into our hearts. Kalau ada di antara kami yang sedang sedih, biar ada penghiburan dari Roh Kudus. If those of us who are sad, let there be comfort from Holy Spirit.
Kalau ada di antara kami yang sedang bingung, gak ngerti di dalam mengambil keputusan, And if those of us who are confused or who don't know what to decide, Roh Kudus yang akan kasih kemampuan buat kami di dalam mengambil keputusan yang benar. Holy Spirit, enable us to choose the right decision. Dan saat ini biar Roh Kudus yang kuasai setiap pikiran kami. And right now, Holy Spirit, take over our minds. Dan biar setiap Anda yang bertelinga mendengar kebenaran firman Tuhan pagi And hari those ini. of us who have ears will listen to the truth of the Word of God. Dan Tuhan yang pakai dan mampukan saya di dalam menyampaikan kebenaran ini. And Lord, you will enable me in delivering this truth. Di dalam nama Yesus In the Tuhan. name of Jesus, Semua yang sudah membuka hati, everyone who opened their hearts, sama-sama katakan. say, Lagi sekali lagi. say, Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk. Selamat pagi PPC. Saya senang banget pagi hari ini ada melihat pemain gitar yang baru namanya Leo. Kasih tepuk tangan buat Leo. Ada juga multimedia yang baru namanya Clara sama Debbie, luar biasa. Dan iya kasih tepuk tangan juga. Ya. Dan juga untuk anak-anak youth yang sudah mempersiapkan lagu yang luar biasa hebat. Thank you Cema and Jenna. Alright, pagi hari ini sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, for those of you who doesn't speak Indonesian, make sure you connect to this link so you'll be able to follow and understand the short message that I'm going to deliver this morning. Selamat datang untuk Anda yang baru pertama kali datang ke gereja ini. Kami selalu membuka pintu gereja ini, dan juga pintu hati kami, asik, iya. Pokoknya setiap Anda yang baru pertama kali datang di tempat ini, PPC, kebaktian, jam 9.30 setiap hari minggunya. Ada Sunday School, ada youth group juga yang biasa ketemuan, dan ada beberapa small group juga. Dan tentunya Anda bisa explore, ada banyak gereja di Amerika ini, di Philadelphia. Tapi kalau memang Anda mau tertanam di tempat ini, silahkan gitu. Kalau Anda mau jalan-jalan juga silahkan, saya nggak maksa ya. Tapi kalau Anda memang mau jadi bagian dari PPC Family, silahkan juga, kami selalu membuka pintu untuk Anda semuanya. Let's open our bulletin this morning. Hari Jumat ini, sebagaimana kita tahu, kita akan memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus. So jam 7 malam hari Jumat akan ada PPC Good Friday Service. Kita akan ada kebaktian Jumat Agung memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus. Lalu hari Minggunya kita akan ada outdoor Easter service. Sebagaimana Anda baca di situ, alamatnya ada di Ridley Creek State Park, ya. Kebaktiannya kita tetap sama jam 9.30, tapi bukan di sini, di sana. Nah, gimana dong kalau saya nggak punya mobil? Nggak apa-apa. Maksudnya nggak apa-apa nggak ikut? Nggak ikut, tetap ikut. Maksudnya setelah kebaktian ini nanti ada Novi yang akan berdiri di belakang sana. Bagi Anda yang tidak punya kendaraan, Anda bisa mendaftarkan kepada Novi. Tapi please sampai di gereja ini minggu depan sebelum jam 9 pagi. Karena jam 9 kurang kita udah jalan. Karena perjalanan kurang lebih 30 menit. Oke. Terus bagi Anda yang punya mobil ekstra, misalnya Anda punya minivan atau segala macam, kasih tahu sama saya juga, saya ada ekstra untuk 3 orang, ada 4 orang, 5 orang. Kasih tahu jadi kita bisa manage semuanya di dalam pengaturan kendaraannya. So next week kita akan kebaktian terbuka, berdoa untuk cuacanya indah. Kalau Anda punya anak-anak kecil, kita akan kebaktiannya karena lapangannya tuh super gede, ya. Jadi Sunday School bersama Sunday School, youth bersama youth sendiri, dan yang dewasa bersama-sama. Jadi kita akan kebaktian sama-sama di sana. Lalu setelah kebaktian kita akan barbecue, kita akan makan sama-sama. Kita akan santai-santai di sana. Anda mau bawa youth, if you wanna bring balls, play soccer,
volleyball, semua segala macam. Kita boleh main di sana sampai bosan. Oke? Dan makanan, minuman diharapkan akan tetap mengalir dengan seru gitu ya, banyak ya. Jadi stay, minggu depan kita akan Easter bersama-sama. Dan juga untuk Anda yang terbeban untuk ambil bagian di dalam pelayanan di gereja ini, kita akan mulai ministry class tanggal 23 April. Oke, sekali lagi class of ministry akan dimulai tanggal minggu setelah Easter, yaitu tanggal 23 April. Oke, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita masih berbicara tentang encountering with the Lord, pertemuan, perjumpaan pribadi dengan Tuhan. So, I ask you to silence your cell phone. Mari kita silence cell phone kita. Saya nggak lama-lama, hanya 30 menit ke depan saya akan berbicara mengenai perjumpaan dengan Tuhan. Saya akan mulai dengan gini. Pernah nggak Anda, dia tanya gini, dikasih tahu sama orang, ada restoran enak loh. Di mana? Di Chinatown, restoran baru. Udah tahu belum? Ada restoran baru. Ada restoran baru di Chinatown, kata gitu. Oh ya? Iya, itu tuh makanannya enak banget. Apa aja? Daging babinya enak banget. Bebongnya enak banget. Oh iya, iya enak banget. Terus gitu harganya pas. Terus porsinya gimana? Porsinya besar. Itu kan kesukaan orang Indonesia ya. Harga murah, porsi besar, harga pembantu ya. Porsi besar. Gede. Oh iya. Dan itu pertanyaan selanjutnya adalah ke gue gimana? Biasanya kita nanya apa? Kan harga murah, porsi besar, lokasinya kita tahu. Selanjutnya kita nanya apa? Bukan rame enggak? Pertanyaan berikutnya, lu udah kesana belum? Iya enggak? Tak gitu pasti tanya, Om, lu udah kesana belum? Belum. Seringkali kita puas ngedengar sesuatu hanya apa kata restoran situ enak, tapi kata dia enak. Pas kita nyampe sana, biasa aja, nggak ada rasanya, iya nggak? Atau nggak? Karena selera ya. Tapi kalau udah ngeceritainnya semangat banget. Sering kita cerita mengenai satu tempat, satu restoran. Aduh, apalagi yang baru ketipu ya gitu ya, ke Amerika. Philadelphia keren loh, Amerika keren. Kata siapa? Kata orang nih yang baru-baru datang nih. Wah, katanya Philadelphia keren banget. Amerika keren. Ini waktu di Indonesia. Pas nyampe Philadelphia kok kayak Cilincing ya. Kok kayak Tanjung Perak ya. Ngeri banget. Ya, iya nggak? Itu sekali lagi apa? Waktu di Indonesianya dia bilang apa? Amerika keren kata siapa? Kata orang. Nah, ngeri banget kalau kita menjadi orang Kristen yang belum pernah ketemu Tuhan bilang gini, katanya sih, Kristen apa? Kristen katanya. Menjadi orang Kristen katanya. Katanya sih Tuhan Yesus bisa nyembuhin orang. Lu pernah disembuhin atau belum? Belum. Katanya sih Tuhan Yesus tuh katanya sanggup memulihkan, merestore orang gitu. Lu pernah di-restore atau belum? Enggak. Kata orang sih. Kita puas hanya menjadi orang Kristen katanya. Katanya Tuhan tuh bisa buka jalan ya. Dari sesuatu yang gak mungkin menjadi mungkin. Lu pernah ngalamin belum? Belum. Kenapa kalau bisa ngomong itu? Katanya. Pernah ngalamin? Belum. Nah, pagi hari ini saya berdoa untuk kita jangan hanya menjadi orang Kristen katanya. Atau menjadi orang Kristen kata orang lain. Nah, jadi satu hari nih Tuhan Yesus lagi dalam perjalanan. Toto tengah hari bolong Tuhan Yesus duduk di daerah yang namanya sumur Jacob, namanya sumur Yakub. Nah, lagi duduk di sumur Yakub itu ada seorang wanita Samaria gitu. Secara history Anda tahu orang Samaria sama orang Yahudi itu nggak akur, bermusuhan. Nah, lalu Tuhan Yesus bilang, kasih saya air dong. Gitu. Jadi dia bilang gini, masa kamu minta sama orang Samaria, kita kan musuhan gitu. Tuhan Yesus, enggak, kasih aja. Akhirnya mereka ngobrol, pokoknya nanti Anda baca sendiri di Yohanes. Hingga pada satu poin,
Tuhan Yesus bilang ini, kalau engkau tahu siapa yang memberikan air itu, engkau nggak akan kehausan lagi. Gue mau dong, kayak gitu. Ngobrol, dikasih tahu lagi bahwa yang memberikan air kehidupan itu adalah Mesias, Juru Selamat. Begitu wanita Samaria bilang, oh iya, saya tahu Mesias itu akan datang, saya tahu. Begitu Tuhan Yesus bilang, ini kerennya nih. Tahu-tahu Tuhan Yesus bilang ini, deng deng, gue ini Mesiasnya. Wah. Nah, apa yang terjadi selanjutnya di dalam Yohanes? Tolong buka Yohanes 4 ayat 29. Yohanes 4 ayat 29 ini Tuhan Yesus ngomong sama wanita Samaria ini, kalau begitu pas lagi ngobrol nih, panggil deh suami-suami lo, kata gitu. Ini perempuan bilang gini, Guru, Tuhan, saya nggak punya suami. Oh iya benar, lo nggak punya suami ya? Bagaimana dengan 5 suami lo sebelumnya? Tandanya dia punya 6 suami. Hah? Dia kaget, kok dia tahu mengenai latar belakang saya kayak gitu. Nah, hingga akhirnya ayat Yohanes 4 ayat 29 dikatakan, mari lihatlah ada seseorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kulakukan. Mungkinkah dia Mesias itu? Mereka pun pergi keluar kota dan menemui Yesus. Jadi wanita ini ketemu Yesus, Tuhan Yesus ceritain mengenai kehidupan dia, dan dia langsung meninggalkan Tuhan Yesus dan pergi ke kotanya lagi. Remember, dia kenapa siang hari sendirian di situ? Karena dia merasa malu. Karena dia seorang Samaria. Karena dia mempunyai banyak suami. Tapi saat itu setelah dia ketemu Tuhan Yesus, dia mempunyai keberanian yang luar biasa. Ada perubahan kehidupan setelah ketemu Tuhan Yesus. Yohanes 4 ayat 39-42-nya, next. Di sini dikatakan, banyak orang Samaria dari kota itu menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, dia memberitahuku semua hal yang telah kulakukan. Remember, dari seorang yang istilahnya nih minder, gak punya confident, gak punya teman. Karena apa? Karena hidupnya penuh dengan dosa dan dia seorang Samaria. Ketemu Yesus, encountering with the Lord, semuanya berubah. Dia menjadi orang yang berani. Dan bukan hanya berani, ngebayang gak? Dia menjadi penginjil wanita pertama. Karena apa? Seluruh kota itu sekarang menjadi apa? Percaya. Banyak orang Samaria dari kota itu menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu. Ayat 40, jadi ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka memintanya untuk tinggal bersama mereka dan Yesus tinggal di sana selama 2 hari. Dan ada lebih banyak orang lagi yang percaya karena perkataan Yesus sendiri. Ini dia lagi. Sama-sama 42 ya, kita baca ya. 1, 2, 3. Mereka berkata kepada perempuan itu, bukan lagi kami menjadi percaya, melainkan karena kami sendiri telah apa? Mendengar dan kami tahu bahwa dia ini benar-benar juru selamat dunia. Jadi jangan kita puas hanya menjadi orang Kristen katanya. Menjadi orang Kristen kata orang. Ayo setiap hari kita bisa bilang gini, Tuhan aku mau mengalami Engkau Tuhan. Kalau Tuhan bilang Tuhan sanggup melakukan A, Tuhan lakukan buat hidup saya. Dan saya berdoa biar Anda mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Lihat, kehidupan wanita ini menjadi berubah setelah ketemu Yesus. Berubahnya apa? Berubahnya karena hidupnya menjadi berbuah. Minggu lalu kita belajar cerita mengenai Zakheus. Pertama-tama Zakheus mengalami penerimaan, acceptance. Setelah diterima, dia berubah. Nah, kita sebagai orang-orang yang sudah diterima oleh Yesus, kita bukan hanya harus berubah, tapi kita harus berbuah. Katakan berbuah. 1, 2, 3. Jadi pertemuan dengan Kristus
pasti menghasilkan buah. Pertemuan dengan Kristus menghasilkan buah. Tapi let's dig more. Mari kita membahas sedikit lagi. Kita baca Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Ya. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Gimana kalau saya undang Anda lantai 1, lantai 2, kita bangkit berdiri, kita baca sama-sama yuk. Yuk, saya mau kita membaca firman Tuhan ini. Ingat, firman itu, iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Jadi bacanya secara lantang. 1, 2, 3. Yesus berkata, akulah pokok anggur yang sejati dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya. Supaya ranting itu gimana? Berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah dibersihkan karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kecuali ia tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah, kecuali kamu tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Setiap orang yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia akan gimana? Berbuah banyak, karena terpisah dariku, kamu tidak dapat berbuat. Jika seorang tidak tinggal di dalam aku, dia akan dibuang seperti ranting dan menjadi kering, dan orang akan mengumpulkan dan melemparkannya ke dalam api dan terbakar. Jika kamu tetap tinggal di dalam aku dan perkataanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu inginkan dan itu akan dikabulkan bagiku. Bapakku akan dimuliakan dengan hal ini, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Silakan duduk semuanya. Yohanes 15 ayat 1 dan 2 mengatakan gini, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah apa? Pengusahanya. Nah ini yang seru nih. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah diapain? Cut. Satu, yang tidak berbuah akan dipotong. Dan yang kedua, setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi ada dua nih. Kehidupan orang Kristen nih. Yang gak berbuah langsung diapain? Diapain? Cut, langsung. Tuhan gak main-main, dipotong. Zet. Tapi kalau yang berbuah diapain? Dibersihin. Kalau dalam bahasa Inggrisnya di-prune. Di-prune itu apa? Dipangkas. Dibangkas. Dalam bahasa rohaninya apa? Di-prune, dipangkas, artinya apa? Diproses. Ya. Penting banget pruning ini, pemangkasan ini, karena lewat pemangkasan bukan hanya buahnya menjadi lebih banyak, kata firman Tuhan. Saya Google, buahnya bisa lebih besar. Terus udah gitu akan terjadi pertumbuhan yang cepat di area yang di pruning itu, yang dipangkas, dan mengurangi masalah penyakit-penyakit. Tandanya penting banget pemangkasan. Jadi ketiga hal tadi setelah di pruning, yang namanya di-cut, dipotong semua segala macam, itu namanya diproses. Proses yang Tuhan inginkan menjadi bagian terpenting dalam hidup kita, karena kalau kita nggak di pruning, kalau kita nggak dipangkas, bisa jadi kita nggak menghasilkan buah. Tapi Tuhan bilang pada saat kita dipangkas, kita akan menghasilkan buah yang lebih banyak. Diproses dan dipangkas sama Tuhan itu gak enak. Saya kasih tahu, untuk kita menjadi orang Kristen yang berbuah, kita akan diproses, dan diproses itu gak enak. Gak enaknya kenapa? Kehidupan kita akan diobok-obok sama Tuhan. Tahu waktu zaman dulu lagu anak kecil yang namanya si Joshua, diobok-obok, dihancurin, ditunggang langgangin, dihancur-hancurin sama Tuhan. Dibuat berantakan sama Tuhan. Masa depan kita, mimpi-mimpi kita berubah. Diobok-obok sama Tuhan. Karena Tuhan lagi mau proses kita.
keinginan-keinginan kita, semuanya dirubah sama Tuhan. Gak enak banget. Mimpi kita, planning kita, semuanya dirubah sama Tuhan, diobok-obok sama Tuhan. Manusia kedanggian kita dikulitin sama Tuhan, diobok-obok sama Tuhan. Gak enak banget. Masa lalu kita, kesombongan kita, halo, kesombongan kita, kejayaan lo di masa lalu. Oh dulu nih gue begini loh, gue di Indonesia begini loh. Lo nyampe Amerika, Philadelphia, pabrik, dia kenalan, gak usah ngomong deh. Ya enggak? Benar enggak? Oh dulu saya orang kaya loh. Bukan orang kaya lagi bilangnya. Dulu saya di Jakarta, orang kaya. Orang kaya itu porsinya tuh lebih tinggi lagi dari orang kaya. Dulu saya di Jakarta tuh orang kaya loh. Sekarang lo di sini ngapain? Kerja pabrik. Ya udah santai aja. Ya enggak? Dan Tuhan sengaja untuk memproses kita. Memproses kita. Untuk kita nantinya menghasilkan buah. Segala masa lalu kita dihancurin untuk Tuhan mempersiapkan kita untuk masa depan yang lebih baik. Dan pada saat kita dipangkas, dengan segala caranya Tuhan kita diproses. Bukan hanya tujuannya untuk kita berbuah, tapi tujuannya untuk kita menjadi lebih dewasa. Karena apa? Karena gak mungkin nanti pada saat kita ketemu Tuhan, kita masih menjadi bayi-bayi rohani yang cuman dikasih makan bubur doang. Gak siap jadi mempelainya Tuhan. Mempelainya Tuhan adalah orang-orang yang dewasa secara rohani, yang siap dikasih makanan-makanan keras. Seperti apa? Seperti pagi ini kita diingetin bahwa jangan kita cuman puas dinina boboin. Tapi kalau emang kita ditegur dengan kasih, pagi hari ini kita dibangunin untuk jangan menjadi orang Kristen yang begini-begini aja. Yang lagi diproses lari. Oh, jangan. Kalau lagi diproses sama Tuhan, lagi dipangkas sama Tuhan, jangan lari dan jangan ngambek sama Tuhan. Kenapa? Malah kalau menurut saya nih, pada saat kita diproses sama Tuhan, kita malah harus bersyukur. Kenapa kita bersyukur? Karena gini, oh Tuhan, thank you Tuhan. Saya ini manusia yang gak sempurna loh Tuhan. Tandanya kalau saya lagi sakit nih sekarang ini, gak enak banget diproses sama Tuhan, saya bersyukur. Karena apa? Karena pastinya ini nih manusia-manusia lama saya, karakter-karakter saya yang gak sesuai dengan Tuhan, lagi diberesin. Thank you Lord. Gampang? Gak gampang. Gue juga gak bisa. Kita sama-sama mencoba. Gitu. Kita sama-sama mencoba. Jadi setiap Anda yang saat ini sedang diproses sama Tuhan, give thanks to the Lord. Anda yang nantinya akan diproses sama Tuhan, give thanks to the Lord. Itu tadi yang namanya proses pruning, pemangkasan. Hal yang kedua ayat 4. Dikatakan gini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak akan berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Bahasa Inggrisnya dikatakan remain in me and I will remain in you. Remain in me and I will remain in you. Tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Ini kalau saya bilang ini kita harus mempunyai hidup yang berpartner sama Tuhan. Partner itu jadinya equal. Partner tuh nggak ada yang nggak seimbang. Partnership itu equal. Tapi kalau menurut saya ini partnership yang nggak seimbang. Partnership yang nggak seimbang. Karena apa? Dia Tuhan dan siapa kita, dan Tuhan mau berpartner dengan kita. Lo tinggal di dalam gue akan tinggal di dalam lo. Dan kalau lo tinggal di dalam gue tinggal di dalam lo. Tenang, hidup lo pasti berbuah banyak. Itu jaminan dari Tuhan. Nah gimana? Siapa tahu di sini Bill Gates? Everyone knows Bill Gates, right? Bill Gates, Microsoft founder, bilioner, orang terkaya di dunia. And di tengah kesuksesan dia, di tengah
keberhasilan dia. Tahu dia bilang gini, Ivan. Ini Ivan anak umur, how old are you? 15. Ivan, ayo, saya mau berpartner dengan kamu. Bill Gates, ngapain? Ayo, jadi partner bisnis gue. Hah? Terus, iya, tugas lo cuman mendampingi gue aja. Kemana saya pergi, kamu ikut saya. You listen to my decision. Lo dengar gue gini, percaya lo pasti berhasil. Partnershipnya equal nggak? Nggak equal, bos. Nggak equal banget, jomplang. Karena dia expert, dia punya dia salah satu orang terkaya di dunia dan tiba-tiba berpartner dengan Anda gitu, dengan saya yang nggak ngerti komputer. Sama. Bahwa partnernya Tuhan sedang berpartner dengan kita dan bagi saya partner kita dengan Tuhan itu partner yang tidak seimbang sama sekali. Untuk generasi yang dulu, generasi angkatan saya, tahu yang namanya pemain bulu tangkis, namanya Rudy Hartono. Dia sampai sekarang the only badminton player yang bisa memenangkan 7 kali All England. Gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Nah ngebayang gak waktu dulu misalnya gitu, tiba-tiba bilang gini, Brandon, yuk jadi partner saya untuk double. Untuk permainan gak double. Hah? Kamu tuh badminton player number 1 the whole world yang gak pernah ada lagi setelah kamu. Iya, saya mau berpartner dengan kamu. Ayo kita main badminton player sebagai ganda. Terus gimana caranya? Pokoknya lu di sini tenang, saya yang take care semuanya. Saya akan main dan kamu pasti menang. Itu kan partnership yang gak seimbang. Dan itulah yang terjadi pada saat ini. Bahwa Tuhan bilang ini, syaratnya untuk kamu berbuah banyak, kamu tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Anggur menjadi buah karena ada aliran dari pokok anggurnya. Sekali lagi, anggur itu bisa menjadi buah anggur karena ada aliran dari pokok anggurnya. Sekarang pertanyaannya, apakah kita terkoneksi nggak dengan pokok anggurnya? Apakah ada aliran dari Kristus Yesus yang turun di dalam kehidupan kita? Anda boleh ikut pelayanan sana, pelayanan sini. Anda ikut doa malam di 10 gereja terbesar di Amerika setiap minggunya. Yes, itu baik dan bermanfaat. Tapi gak ada hubungannya keaktifan Anda dalam pelayanan dengan apakah kehidupan Anda dialiri oleh Tuhan. Itu lain, bos. Aktivitas dengan aliran daripada pekerjaan kuasa Tuhan. Dikatakan tinggallah. Kalau bahasa Indonesia, nggak tahu bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia dikatakan tinggal, jadi ada tempat tinggal. Ya, apa itu tempat tinggal? Rumah. Itu bahasa Indonesianya. Pada saat saya merenungkan benar juga ya. Apakah sudah kita jadikan Tuhan menjadi kepala di dalam rumah kita, di dalam hati kita, di dalam keluarga kita? Sudahkah menjadi kediaman di dalam kehidupan kita? Kalau kita ada apa-apa, kita larinya kemana? Kita pulang ke rumah. Kita di luar capek semua segala macam, kita pulang ke rumah. Nah, kalau Anda punya pengalaman yang tidak enak tentang rumah Anda, tentang keluarga Anda, let me tell you, pada saat Anda tinggal bersama Bapa, tinggal di rumah Bapa dan Bapa tinggal di dalam kehidupan Anda, rasanya beda. Ada damai, ada ketenangan. Bukannya masalah nggak ada, masalah ada. Tapi Anda menghadapinya dengan berbeda. Karena tinggal, ada tempat tinggal di sana. Yohanes 15 ayat 5 berikutnya, 5 dan 6. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak.
Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbicara apa-apa. Ini berbicara bagaimana kita hidup bergantung kepada Tuhan. Bagaimana kita menaruh iman kita penuh kepada Tuhan. Tanpa aku. Artinya apa? Di luar aku itu sama dengan tanpa aku. Bisa nggak kita hidup tanpa Tuhan? Bagaimana dengan Anda semuanya? Pagi hari, apakah Anda bisa bangun pagi hari tanpa Tuhan? Di luar aku, tanpa aku, kata Tuhan. Apa kita berani memulai hari kita dengan mengatakan, tanpa Tuhan gue bisa? Apakah Anda berani mengambil keputusan tanpa Tuhan? Jangan, Mbak. Jangan. Ayo ambil keputusan memulai hari Anda dengan Tuhan. Jangan tanpa Tuhan. Mau pilih sekolah, harus dengan Tuhan. Jangan tanpa Tuhan. Mau ambil keputusan pasangan hidup, apalagi anak-anak muda, ambil keputusan dengan Tuhan. Jangan tanpa Tuhan. Oh, dia ini cakep nih. Oh, dia ganteng nih. Begitu langsung dipepet. I do. Ya. Harus ada pendekatan, membangun hubungan, semua segala macam. Tanya dengan teman-teman. Gimana menurut lo nih? What do you think? Minta restu orang tua. Jangan tanpa Tuhan. Mau ambil pekerjaan, ayo ambil pekerjaan dengan Tuhan. Jangan tanpa Tuhan. Ngeri sekali. Nah, Tuhan sekali lagi bilang gini, Tuhan kasih jaminan. Kalau barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, ia berbuah banyak. Tuhan katakan sekali lagi, saudaraku. Ingat, pada saat kita bertemu dengan Tuhan, bukan hanya kita hidupnya berubah, tapi hidup kita akan berbuah. Ayat 15, ayat 6 dikatakan gini, Yohanes 15 ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jadi gini, setiap kita yang tinggal, ini penyebabnya, ini sebabnya. Karena kita tinggal di dalam Tuhan, hasilnya apa? Hasilnya berbuah. Ini sebab akibat. Akibat dari berbuah banyak karena apa? Sebabnya apa? Sebabnya karena kita tinggal di dalam Tuhan. Pertanyaannya adalah, sudahkah hidup kita berbuah? Mungkin kalau hidup kita belum berbuah banyak, bisa jadi kita belum tinggal di dalam Tuhan. Karena tinggal di dalam Tuhan tuh gak gampang. Tinggal loh. Stay with God di dalam keadaan dunia sekarang ini gak gampang. Makanya saya gak heran. Akhirnya ada orang-orang yang bilang gini, gereja-gerejaan udah gak penting lah. Tuhan-Tuhanan gak penting. If you know that kind of people, it's okay. Tandanya dia gak kuat untuk tinggal di dalam Tuhan. Karena dengan tekanan hidup, dengan godaan-godaan hidup, banyak orang yang tadinya Kristen, begitu menggabung dengan Tuhan, akhirnya jadi garing sama Tuhan. Alasannya bilang orang Kristennya basi lah, gerejanya nyebelin lah, pendetanya kurus lah, gak tersarah deh. Selalu orang pasti punya banyak alasan. Tapi ternyata untuk tinggal, stay, remain with God, itu gak gampang. Karena apa? Perjalanan hidup kita ini penuh dengan tekanan godaan untuk kita ninggalin Tuhan. Makanya firman Tuhan bilang, kalau kita bisa bertahan sampai pada kesudahannya, kita akan mendapatkan keselamatan. Akan diselamatkan. Telah kulihat
kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Berjuang bos. Untuk kita tinggal di dalam Tuhan tuh perlu perjuangan, bukan nyantai-nyantai. Karena apa? Musuh kita di luar sana banyak yang mau narik kita tinggalin Tuhan. Untuk kita bilang gini, udah gue gak percaya sama Tuhan lah. Udah gue gak perlu yang namanya persekutuan lah. Ketemu orang percaya gue gak perlu. Man, itu terjadi. It's really important untuk kita remain in God. Nah Lukas, coba buka Lukas dulu. Lukas 6 ayat 43-46, ini bagian terakhir. Lukas 6 ayat 43-46. Pohon yang baik tidak akan menghasilkan buah yang buruk. Dan pohon yang buruk tidak akan menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon dikenal dari jenis buah yang dihasilkan. Orang tidak mengumpulkan buah ara dari semak berduri atau memetik anggur dari semak belukar. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal baik dari hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari hatinya yang jahat. Apa yang keluar dari mulut seseorang berasal dari apa yang memenuhi hatinya. Mengapa kamu memanggil aku Tuhan, Tuhan, tetapi tidak melakukan apa yang aku ajarkan? Ini bicara tentang hati. Buah itu berbicara tentang hati. Buah itu berbicara tentang hati. Bahwa hati yang baik pasti akan mengeluarkan buah yang baik. Hati yang jahat akan mengeluarkan buah yang buruk. Beberapa contoh nih misalnya gini. Kalau dulunya Anda pemarah, tentunya setelah Anda dipangkas sama Tuhan dan Anda dirubah hatinya, yang dulunya pemarah sekarang berubah jadi apa? Orang yang ramah. Dulunya menjadi orang yang gak bisa mengampuni orang lain. Setelah diprun, dipangkas sama Tuhan, yang tadinya bukan pemaaf menjadi apa? Orang yang bisa memaafkan. Nah ini yang penting juga nih. Yang dulunya Anda seorang yang pelit. Setelah ketemu Tuhan, setelah diprun sama Tuhan, Anda harus menjadi orang yang apa? Generous. Hati-hati jadi orang pelit. Apalagi jangan jadi orang pelit sama siapa? Sama Tuhan. Iya, benar juga sih, sama Tuhan jangan pelit. Tapi sebelum sama Tuhan kita jangan pelit sama orang tua kita sendiri. Sama orang tua kita sendiri jangan pelit, bahaya loh. Gitu. Harus kita memberkati orang tua kita. Gitu. Langsung Erik bilang, iya mama tenang mama, nanti mama saya keluarin kasih duitnya, langsung Erik gitu. Iya benar, kita harus benar-benar jangan hitung-hitungan. Pada saat kita yang namanya udah hidup dirubahkan, yang tadinya pelit jadi generous. Di gereja nih, yang di gereja udah bukan lagi jadi penonton atau penikmat atau menjadi spectator. Enggak. Karena cuma penikmat aja bisa. Kita harus berubah jadi apa? Jadi pemain. Cuma di gereja cuma gini, musiknya oke, yang tadi salah tuh. Yang ini lagunya kurang enak nih. Kok asyirnya begitu ya? Guru sekolah minggunya tuh kurang tepat tuh. Cuma jadi apa? Komentator. Tapi gak pernah mau jadi apa? Pemain. Nonton bola, nonton football, paling enak jadi apa? Komentator. Pemain basketnya kurang bagus tuh. Aduh lemparannya salah tuh. Lu pernah main gak? Enggak. Benar gak? Karena gampang banget jadi komentator. Demikian juga Anda, welcome di PPC, tapi jangan jadi komentator. Kalau mau jadi komentator, gereja lain. Kalau di sini, saya mintanya jadi apa? Semua jadi pemain. Gitu. Pemain sesuai dengan your gift. Gitu. Nah, kalau jadi pemain baru ngobrol.
ini kita benerin do, ini gini, boleh. Gitu. Lo nggak pernah jadi pemain tuh gitu kritik. Sorry dulu bos. Udah pernah jadi pemain belum? Belum. Udah, ntar dulu deh. Tapi kalau Anda udah jadi pemain sama-sama dengan kita semuanya berbulan-bulan bertahun-tahun. Om, ini karpetnya jelek banget. Oke, gimana jalan keluarnya nih? Iya nggak? Lo boleh kritik, boleh dong. Itu lampunya kurang terang om. Oke, jalan keluarnya gimana? Ya nggak? Ayo kita sama-sama, semuanya langsung, ya, iya karpetnya jelek. Semuanya langsung matanya pada begini-begini. Enggak, itu contohnya. Tapi memang ini udah 17 tahun nih karpet, ya benar. Itu udah bagian dari pemikiran kami. Tenang. Dalam waktu dekat kami akan memikirkan cara terbaik untuk karpet ini, gitu ya. Jadi, ayo pada saat Lukas 6 ini mengatakan bahwa Tuhan pruning kita, hati kita dibersihin, hati kita dirubah. Hati yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Hati yang jahat akan menghasilkan buah yang buruk. Saya mau panggil pemusik maju ke depan. Terakhir saya mau kasih tahu. Di Antioquia, di mana gereja mula-mula, di situ terjadi, dan itu untuk pertama kalinya, pengikut Kristus Yesus, yang ribuan orang bertobat karena khotbahnya Petrus. Apa yang terjadi? Orang-orang luar menyebut mereka apa? Kristen. Menyebut mereka, itu orang Kristen. Jadi bukan mereka tuh bukan menyebut gue Kristen, enggak, orang-orang lain mengatakan mereka adalah Kristen. Kristen itu tuh artinya apa? Pengikut apa? Pengikut Kristus. Kenapa mereka bisa dibilang pengikut Kristus? Karena hidup jemaat mula-mula itu udah seperti Kristus. Bagaimana hidup mereka bukan hanya berbuah, mereka bukan hanya berbagi loh, tapi mereka pertemuan-pertemuannya penuh dengan excitement. Mereka selalu semangat, ada kesaksian, ada doa-doa, hingga jumlahnya ditambahkan. Masalah jumlah itu masalah Tuhan. Tapi di situ ada buah, ada kesaksian, ada sharing. Ngebayang, gereja yang gak ada pertemuan dengan Tuhan akan menjadi redup. Small group yang gak ada pertemuan pribadi dengan Tuhan, yang gak ada buahnya, akan jadi redup. Keluarga, halo keluarga, Anda yang di rumah juga dengar, keluarga yang gak ada ketemu dengan Tuhan, redup. Akan redup, gue kasih tahu. Tapi saya berdoa, biar setiap Anda, keluarga Anda, small group Anda, gereja ini menjadi gereja yang penuh saling sharing, saling ngedoain, saling menopang, penuh dengan excitement setiap harinya, setiap minggunya. Karena apa? Karena ketemu Tuhan. Kalau udah ketemu Tuhan, udah kita diterima, kita dirubah, hidup kita berbuah. Dan orang baru bilang itu loh pengikut Kristus. Seperti gereja mula-mula. Siapa di sini yang mau dibilang itu dia pengikut Kristus? Saya percaya setiap kita mau dibilang pengikut Kristus. Tapi let me tell you, gak gampang. Ada proses, dan proses itu gak enak. Mari kita bangkit berdiri. Anda tahu lagu ini ya? Biar kita sama-sama berjuang untuk tinggal di dalam Tuhan, berjuang sampai pada kesudahannya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Sama-sama katakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi
selidiki aku, Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Gereja Tuhan sama-sama. Telah kulihat yang tak pernah. Amin. Ini jadi doa kita, saudaraku. Yes. One more time, church. This is our prayer. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis. Angkat kedua tangan Anda, saudaraku. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Bapa, di dalam tekanan hidup ini, ajar kami untuk tetap tinggal di dalam Engkau. Ajar kami untuk mau berjuang sampai akhirnya. Kalau ada di antara Anda yang anggap enteng hubungan dengan Tuhan, atau Anda mungkin pernah kepikiran untuk ninggalin Tuhan, let me tell you something, bahwa Tuhan sangat mengasihi Anda. Dia udah mati di kayu salib, Dia udah bangkit dari kematian hanya untuk Anda. Yes, tekanan hidup gak gampang, godaan gak gampang, tapi sebagaimana tadi lagu di awal banget dikatakan, Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Dia gak pernah membiarkan kita, Dia gak pernah meninggalkan kita. Terus Roh Kudus, bicara Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Oh yes Lord. Thank you Lord. Selidiki hati kami terus Tuhan, bekerja Tuhan.
Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Tuhan Immanuel, Engkau Tuhan Immanuel. Tuhan materaikan firman-Mu dan Roh Kudus yang terus bicara lebih dalam lagi. In Jesus name we pray. Amen. Saudaraku, mari kita siapkan persembahan kita pada pagi hari ini. Jangan lupa pada saat keluar, bagi Anda yang mau daftar, bisa daftar dengan Novi. Anda boleh ambil amplop di belakang. Angkat amplop di tangan kanan kita, saudaraku. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu buat kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang gak pernah ada habisnya dalam hidup kami. Saat ini kami bawa persembahan kami, ucapan syukur kami Tuhan. Terimalah Bapa dan sucikan untuk bisa dipakai, dikelola lewat gereja di tempat ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Terus Bapak, kami mau berdoa buat kota tempat kami tinggal, Philadelphia. Kalau kami dengar kasus COVID mulai naik lagi Tuhan, biar kami bisa terus menjaga diri dan juga terus biar ada keamanan ada atas kota ini, khususnya untuk hal-hal gang kontrol Tuhan. Biar terjadi Tuhan, ada shalom, ada damai yang memenuhi kota tempat kami tinggal ini. Memberkati terus Tuhan, bekerja Tuhan, intervensi Tuhan turun untuk apa yang terjadi di Ukraine. Sekali lagi kami perkatakan juga ada damai, ada konflik yang boleh diselesaikan between Russia and Ukraine. Kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami, teman kami yang lemah tubuh, yang sakit. Biar ada kesembuhan untuk Pak Santoso yang ada di rumah sakit. Ada jamahan kuasa darah Yesus Kristus yang akan menyembuhkan dia. Saudaraku, mari bersama-sama kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan, mari angkat kedua tangan. Pulanglah dengan kasih dan damai Tuhan. Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya. Oh, pekerjaan kuasa Roh Kudus akan memimpin Anda pada saat masuk, pada saat keluar. Tuhan yang memperluas darah kekuasaan-Mu ke kiri, ke kanan. Dan apa yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Jadilah terang, jadilah garam, jadilah orang-orang yang hidupnya berbuah banyak. Segala hormat, puji, syukur hanya bagi Yesus Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan katakan sekali lagi, amin. To God be the glory. Haleluya. To God
God bless you all. Happy Sunday.